gas rumah kaca atau biasa disingkat GRK adalah pelepasan gas-gas yang mampu menahan panas di atmosfer bumi sehingga memperkuat efek rumah kaca. Nah, apa sih itu efek rumah kaca? Ini adalah proses di mana gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida memangkat panas di atmosfer bumi. Proses ini menjaga suhu permukaan bumi tetap hangat. Tanpa adanya efek rumah kaca yang alami, suhu bumi akan jauh lebih dingin dan tidak mendukung kehidupan kita di bumi. Namun, aktivitas manusia yang kini telah meningkatkan jumlah gas rumah kaca secara signifikan mempercepat pemanasan global. Pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca ini telah menjadi salah satu isu yang paling mendesak di dunia. Peningkatan gas-gas ini berdampak langsung pada suhu bumi yang makin panas karena gas-gas rumah kaca tersebut memantulkan dan menyerap radiasi panas, sehingga membuat atmosfer kita lebih panas. Pemanasan global ini pun berdampak luas seperti pada mencarinya air di kutub, naiknya permukaan air laut, dan semakin seringnya kita mengalami cuaca yang ekstrim. Semua ini mencerminkan perubahan iklim atau climate change, yang merupakan perubahan pola suhu, curah hujan, dan angin dalam waktu yang panjang. Belakangan, perhatian dunia terhadap isu ini semakin meningkat, terutama sejak pandemi COVID-19, ketika penurunan emisi besar-besaran terjadi. Hal ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana perubahan perilaku manusia dapat mengurangi emisi secara signifikan dan memberikan kita harapan bahwa mitigasi perubahan iklim dalam skala besar itu mungkin untuk dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa sumber emisi gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Nah, untuk sumber emisi ini kita bisa bagi ke beberapa bagian. Yang pertama adalah dari bidang produksi dan penggunaan energi yang memiliki kontribusi sebesar 73,2%. Nah, sektor energi ini merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil yang kita gunakan untuk listrik, transportasi, dan berbagai aktivitas industri. Nah, proses ini menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang besar dan mempercepat pemanasan global serta perubahan iklim. Yang kedua adalah dari avolu atau pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan. Nah, sektor ini tuh mencakup emisi dari metana yang dihasilkan oleh ternak, serta nitrous oxide dari pupuk pertanian. Selain itu, deforestasi yang terjadi untuk berbagai kebutuhan seperti pertanian, perkebunan, dan pembangunan juga melepaskan karbon dari pohon yang ditebang, serta mengurangi kapasitas alam untuk menyerap CO2 dan menyimpan karbon. Yang ketiga adalah dari aktivitas industri. Nah, aktivitas industri ini menyumbang emisi yang cukup signifikan, terutama dari proses produksi seperti pembuatan semen, baja, dan bahan kimia. Selain itu, beberapa proses industri juga menghasilkan gas fluor yang memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi meskipun volumenya kecil. Yang keempat adalah limbah. Nah, limbah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun industri, juga memberikan kontribusi terhadap GHG atau gas rumah kaca, terutama metana dan nitrous oxide, yang dilepaskan saat bahan organik membusuk di tempat pembuangan sampah atau dalam proses pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah yang kurang optimal itu dapat mempercepat pelepasan gas-gas tadi ke atmosfer. Yang kelima adalah dari sektor bangunan. Nah, bangunan ini menyumbang emisi dari penggunaan energi untuk pemanasan, pendinginan, dan penerangan yang dilakukan sehari-hari. Nah, sistem pendingin seperti AC yang banyak digunakan di gedung-gedung itu juga menghasilkan gas fluor yang meskipun jumlahnya kecil, tapi itu menyumbang dampak yang cukup besar terhadap pemanasan global. Baik, setelah memahami sumber-sumber utama emisi gas rumah kaca, penting bagi kita untuk mengetahui cara-cara menguranginya, baik dalam skala besar maupun kecil. Pertama, sektor energi menjadi salah satu fokus utama saat ini. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa menjadi pilihan utama dalam transisi energi. Berbeda dengan pembakaran bahan bakar fosil, sumber energi ini memiliki emisi yang rendah atau bahkan nol. Di banyak negara, upaya untuk memperbanyak pembangkit listrik tenaga angin dan surya tidak hanya membantu mengurangi emisi, tapi juga meningkatkan ketahanan energi jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah efisiensi energi. Di sektor industri maupun rumah tangga, penggunaan teknologi hemat energi sangat efektif dalam mengurangi emisi. Contoh konkretnya adalah penggantian lampu pijar dengan lampu LED yang menggunakan jauh lebih sedikit energi untuk menghasilkan cahaya yang sama. Selain itu, banyak gedung modern sekarang dilengkapi dengan sensor otomatis yang mematikan listrik jika ruangan tidak digunakan. Efisiensi ini tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menghemat biaya. Nah, di sektor transportasi sendiri, kita dapat melihat peningkatan penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi.
Kendaraan listrik mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memiliki emisi karbon yang lebih rendah, terutama jika daya yang digunakan berasal dari energi terbarukan. Selain kendaraan listrik, memprioritaskan transportasi umum dan memperluas jalur sepeda juga berkontribusi dalam mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan yang pada akhirnya mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Dalam sektor pertanian dan penggunaan lahan juga menjadi area yang sangat penting dalam mengatasi emisi gas rumah kaca. Praktek-praktek seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik dapat mengurangi metana dan dinitrogen dioksida yang sering dihasilkan dari praktek pertanian konvensional. Selain itu, program reforestasi atau penanaman kembali pohon di hutan yang telah rusak membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Hutan juga berfungsi sebagai penyimpan karbon alami sehingga menjaga dan memperluas hutan menjadi langkah yang krusial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa berperan, misalnya dengan menghemat listrik di rumah, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan memilih produk-produk yang dihasilkan secara berkelanjutan. Meskipun kontribusi ini terlihat kecil, jika dilakukan oleh banyak orang, dampaknya akan sangat signifikan. Setiap langkah sederhana ini membantu menekan jumlah energi gas rumah kaca secara keseluruhan. Pada akhirnya, mengurangi emisi gas rumah kaca memerlukan kontribusi dari berbagai sektor dan juga kita sebagai individu. Jika setiap orang melakukan bagian mereka, kita menghadapi tantangan perubahan iklim ini bersama dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Sekian dari kami, terima kasih.